Perjuangan Indonesia mencapai kemerdekaan tidak lepas dari jasa para pahlawan yang mencurahkan tenaga dan nyawanya di medan perang. Jasa-jasa mereka akan terus dikenang sampai kapanpun negara ini berdiri. 76 tahun sudah kita menikmati kemerdekaan Indonesia, dan kesuksesan telah diraih dari berbagai bidang, termasuk di dalamnya prestasi di bidang olahraga. Banyak pahlawan yang tercipta dalam bidang ini. Meskipun para pahlawan telah banyak yang mendahului kita, namun semangat itu tetap hidup dan menyala dalam darah para putra-putri bangsa saat ini. Ya, para atlet bulu tangkis yang meraih kesuksesan di berbagai ajang bergengsi dunia adalah salah satu dari sosok pahlawan masa kini. Pernahkah Anda mendengar nama besar seperti Mainaki bersaudara? Ya, mereka telah banyak memberikan prestasi dalam bidang olahraga. Kehebatan Mainaki bersaudara dalam bidang olahraga bukan hanya berhenti sebagai atlet saja, tapi saat ini mereka juga membantu sebagian pelatih dan terus menciptakan bibit untuk Indonesia. Sebut saja Rioni Mainaki yang sukses membawa tim Thomas Indonesia menjuarai ajang bergengsi 2 tahunan ini. Dan yang paling fenomenal adalah Reksi Mainaki yang mempersembahkan ganda putra buat Indonesia berupa medali emas Olimpiade, juara All England, dan juara dunia bersama Ricky Subagio. Hai, sahabat Heset. Saya Pendeta Marinus Rudolf Thomas Mainaki yang pada saat ini bertugas di GPIB Jemaat Shalom Depok sebagai Ketua Majelis Jemaat. Dan saya sudah berkeluarga, memiliki 1 istri dan 3 orang anak, 1 menantu dan 1 cucu. Saudara, kalau menyebutkan tadi nama belakang atau marga Mainaki, pasti saudara teringat terhadap mereka yang menyukai atau mereka yang berprofesi sebagai atlet bulu tangkis. Mereka adalah adik-adik saya karena saya anak pertama dan saya memiliki 6 orang adik. Dari 6 orang adik itu 5 yang berprofesi sebagai atlet bulu tangkis dan sekarang mereka sudah beralih profesinya menjadi pelatih bulu tangkis. Yang nomor 2 Richard Mainaki, kemudian yang nomor 3 Rioni Mainaki, yang nomor 4 Reksi Mainaki, yang nomor 5 Marlev Mainaki, nomor 6 satu-satunya perempuan yaitu Valentina Mainaki, dan kemudian yang paling bungsu adalah Karel Mainaki. Keenam adik saya ini sudah berkeluarga dan mereka tinggal, jadi 1 di Jepang yang bungsu, kemudian 1 semula di Thailand tapi sekarang sudah kembali ke Malaysia, Reksi, dan yang sisanya itu kami berada di Jakarta. Tetapi untuk Richard sudah ke Manado karena dia akan membuka 1 klub di Manado.
Baik, saudara-saudara, menjawab pertanyaan tersebut, apakah saya telah melihat bakat-bakat adik saya? Barangkali satu hal yang mempengaruhi mereka sehingga bakat mereka ini menonjol itu dari ayah. Ayah juara Maluku, dan ayah sendiri menginginkan, atau papa menginginkan kami itu menjadi atlet bulu tangkis. Berawal dari saya sebenarnya, tapi mungkin lain jalur. Nah, yang lebih dominan untuk bakat bulu tangkis ini kepada adik-adik. Jadi mulai dari Richard, Rioni, Rexi pada waktu itu. Dalam kegiatan-kegiatan 17 Agustusan, ketika ada lomba 17-an tingkat RT atau lingkungan, ini pasti mereka ikut. Walaupun mereka masih usia SD, gitu. Tetapi mereka sudah dilatih untuk mengikuti pertandingan-pertandingan melawan orang dewasa sampai ke tingkat SMP pun, dan mereka bisa mengalahkan orang-orang dewasa tersebut. Ini sudah nampak sekali. Walaupun kalau menyebutkan Rexi sebenarnya ingin menjadi seorang pemain sepak bola. Dia lebih cenderung kepada sepak bola. Tetapi karena lingkungan kami dalam keluarga lebih dominan atau menonjol bulu tangkis, dan kemudian papa saya itu menginginkan dia juga menjadi atlet bulu tangkis, maka bakat ini mungkin muncul. Bapak kami, maksudnya papa kami itu juga sebagai pelatih dari kami kepada adik saya. Jadi kalau mengatakan bahwa sudah melihat, saya harus katakan bisa melihat akan hal itu, karena semenjak kecil mereka betul-betul bermain bulu tangkis sudah di atas rata-rata dari usia anak-anak tersebut. Demikian sahabat Heset, untuk berkaitan dengan bakat adik-adik saya yang saya sudah lihat dari masa kanak-kanak dalam kebersamaan kami dalam keluarga. Halo, saya Richard Mainaki. Saya memulai bermain bulu tangkis dari sejak kecil dan berprestasi telah menjuarai di kejuaraan Grand Prix. Dan sekarang saya kesibukan adalah melatih laki-laki muda. Halo, nama saya Rione Mainaki. Selama saya berkarir udah bulu tangkis dari umur 8 tahun, dan selama saya berkarir saya sempat menjadi juara nasional ya. Juara nasional dan juara seleksi nasional. Dan untuk internasional saya sempat menjadi juara 2 finalis Indonesia Open. Setelah itu saya berkarir di Jepang ya, melatih di Jepang, dan sekarang saya balik ke Indonesia menjadi pelatih Indonesia. Dan tahun ini saya ditugaskan menjadi BIMPRES ya di PBSI, dan ya puji syukur tahun ini kita bisa meraih medali emas Olimpiade dan kejuaraan dunia bergu Thomas Cup. Hai, saya Rexi Mainaki. Saya mulai berlatih dan bermain bulu tangkis itu di usia 17 tahun. Itu di kampung halaman saya, Ternate, Maluku Utara. Dan prestasi-prestasi saya menjadi atlet bulu tangkis itu mulai dari tingkat lokal, juara Jakarta Selatan, juara DKI di semua nomor ya, single, double, dan mixed double. Dan juga di prestasi internasional, juara All England 95-96, juara dunia tahun 95, juara Olimpiade 96,
juara World Cup 3 kali, juara Asian Games 2 kali, baik individu, perorangan atau tim event. Juara Thomas Cup 4 kali, dan juga banyak turnamen yang saya juara di tingkat Super Series. Dan kesibukan saya saat ini, saya sebagai menjadi pelatih bulu tangkis. Baru selesai dengan menjadi kepala pelatih di Thailand, dan sekarang aktivitas saya akan mulai tanggal 1 Desember sebagai Direktur Pelatnas di Malaysia Badminton Association. Halo, saya Marlef Mainaki, anak kelima dari 7 bersaudara keluarga Rudi Mainaki dan Rena Mainaki almarhum. Saya bersyukur kami diberi karunia bulu tangkis, dan saya mulai bulu tangkis sejak usia 12 tahun dan semakin serius ketika umur 17 tahun. Dan selama di Pelatnas saya sudah menjadi pemain internasional dan berhasil menjuarai beberapa turnamen Open seperti US Open, Belanda Open, dan juga kejuaraan bergu Thomas Cup dalam 3 kali pertandingan, dan juga Swiss Open, Indonesia Open. Halo, saya Karel Mainaki. Saya mulai bermain bulu tangkis dari sejak umur 5. Nah, saya pernah berprestasi di kejuaraan Eropa Junior dan juga Indonesia Open 2001. Dan saya sekarang bekerja sebagai pelatih di Depan Nasional Team. Dan sosok pahlawan yang membuat saya berprestasi di bidang bulu tangkis adalah orang tua saya. Menurut saya dari orang tua ya, papi saya dan mami saya yang mendukung, terus dengan dibantu sama teman-temannya di sana, dan kebetulan juga kita didukung doa sama kakak saya ya, Marinus Mainaki sebagai pendeta, dan ya orang sekeliling saya, menurut saya mereka sangat membantu sekali. Sosok-sosok yang menjadi pahlawan dalam karir saya, yaitu dimulai dari ayah saya dan saudara-saudara saya, yang dimana kita berlatih bersama dari kecil, dan itu dilatih oleh ayah Yance Rudolf Mainaki, dan juga didukung oleh sosok seorang ibu, Mama Vena. Dan saudara-saudara saya mulai dari Marinus, Richard, Rioni, dan juga Marlef. Ya, itu selalu mendukung, di mana kita berlatih bersama, kita saling menyemangati. Dan sosok satu lagi yang membuat saya bisa sukses dalam karir saya, yaitu Christian Hadinata bersama asistennya Atik Johari. Berbicara mengenai pahlawan dalam perjuangan kami ini, yang paling berjasa saya merasa orang tua kami yang begitu mendukung kami dengan keadaan mereka saat itu, dan kami bersyukur sangat melalui doa mereka kami semua boleh menjadi berkat di dalam bulu tangkis, dan semua ini udah karena anugerah kasih karunia, doa orang tua, dan juga
orang tua yang mengandalkan Tuhan, dan itulah menjadi dasar dalam kehidupan kami. Dan sosok yang dipakai Tuhan Yesus untuk mendukung saya dalam karir saya, dalam kedua orang tua saya, dan juga kakak-kakak saya. Dan bicara mengenai pahlawan iman, ya orang tua saya dan juga kakak saya yang tertua, kebetulan kakak saya seorang pendeta. Di keluarga, ya itu yang saya tahu tuh kakak saya Marines dan mami saya yang selalu dukung doa ya, dan saya percaya itu yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Jadi yang teladan dari selalu diajarkan kepada kita harus ora et labora, berdoa dan harus bekerja dan harus rajin berdoa. Itu yang selalu saya tanamkan yang selalu saya pegang. Saya sebagai seorang Kristiani pasti selalu membawa diri saya untuk selalu memohon penyertaan Tuhan Yesus dalam karir saya dan juga dalam latihan-latihan saya, dalam keseharian saya. Dan satu juga, setiap kali saya pergi turnamen, saya tidak pernah lupa membawa Alkitab, dan suka membaca kitab di saat habis bertanding atau sebelum bertanding. Dan itu memberikan saya ketenangan, memberikan saya dapat menyiapkan diri saya untuk siap bertanding. Dan sosok juga yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mendukung iman saya adalah kedua orang tua saya dan kakak-kakak saya, terutama kakak saya yang pendeta, mereka sebanyak yang selalu bekerja dalam doa. Dan pesan untuk generasi muda, ya, hidup sehat dan semangat berjuang untuk meraih cita-citanya. Untuk pemuda-pemudi ya, mereka tetap semangat, pantang menyerah, dan mereka harus yaitu selalu bekerja rajin dan jangan lupa rajin berdoa lah. Kalau saya itu yang selalu kita lakukan. Itu pesan saya untuk pemuda-pemudi. Untuk pahlawan olahraga kita ya banyak ya, tapi saya pesan kepada mereka untuk selalu mendidik ya generasi muda kita untuk menjadi pemain-pemain yang tangguh, bukan dengan fisik tetapi iman juga mereka yang kuat. Jadi itu pesan dari saya. Di Hari Pahlawan ini, pesan saya untuk generasi muda Indonesia bahwa kita harus sungguh-sungguh berdoa Tuhan dalam berkarir dan melayani dengan talenta karunia dari Tuhan, dan ora et labora, berdoa sambil berusaha, dan semua menyerahkan ke dalam kedaulatan tangan Tuhan. Dan pesan saya untuk generasi-generasi sekarang adalah melakukan segala sesuatu dengan semaksimal mungkin dan serahkan semua hasilnya ke dalam Tuhan Yesus. Ya, untuk generasi muda sekarang ini, jangan sia-siakan perjuangan pahlawan-pahlawan kita dulu, ya, yang dengan penuh kekurangan bisa mereka berjuang untuk merebut kemerdekaan dari penjajah. Dan sekarang ini dunia makin modern, ya. Segala macam tantangan yang akan dihadapi oleh generasi muda mulai sekarang dan seterusnya. Untuk generasi muda, jangan putus asa. Siapkan mental kalian, pikiran kalian untuk siap bersaing, menjadi generasi muda yang pantang menyerah, generasi muda yang punya mental sangat kuat, dan terutama selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Kembali sahabat Heset,
dalam rangka Hari Pahlawan, saya mengatakan ketika perjuangan arek-arek Surabaya di dalam menghadapi tentara Inggris dan mereka bisa memenangkan, dan mereka ketika menangkan itu maka disebut Hari Pahlawan. Hari Pahlawan ini dalam perjuangan arek-arek Surabaya ini menginspirasikan bagaimana daerah-daerah lain untuk menjadi pahlawan. Ternyata untuk menjadi pahlawan itu bukan saja ketika kita merebut, ya, bagaimana negeri ini menjadi sebuah bangsa yang besar. Kita juga bisa menjadi pahlawan dalam segala bidang. Anda bisa menjadi pahlawan di bidang ilmu pengetahuan. Anda bisa menjadi pahlawan di dalam pergaulan keseharian di tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan seterusnya. Dan Anda juga bisa menjadi pahlawan di bidang olahraga dan lain sebagainya. Jadi saya mau katakan kepada sahabat SN, jadi pahlawan saat ini dalam rumah tangga, jadi pahlawan untuk lingkunganmu, jadi pahlawan dalam hidupmu, dalam agama apapun juga, jadi pahlawan sehingga Tuhanmu diagungkan dan dimuliakan. Dan yang terakhir, jadi pahlawan kekinian, pahlawan milenial. Jadi pahlawan milenial bagi NKRI berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 Merdeka. Selamat Hari Pahlawan. Tuhan memberkati Anda. Kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Jalani yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang.